Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ayuhal ikhwah, malam tadi kita sudah sampai kepada poin ke-29 tentang wajibnya memenuhi undangan walimah. Poin ke-30 membahas al-ijabatu walau kana shaiman. Harus memenuhi undangan walimah sekalipun sedang saum. Kata Syekh Al-Albani, wa yanbaghi ay yujiba walau kana shaiman. Hendaklah yang diundang itu memenuhi undangan sekalipun sedang saum. Berdasarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in kana muftiran falyat'am wa in kana shaiman falyusalli, yakni ad-du'a. Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada satu acara makan, hendaklah dipenuhi undangan itu. Kalau dia sedang tidak saum, maka hendaklah dia makan. Dan apabila dia sedang saum, hendaklah dia mendoakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Ahmad, Al-Baihaqi, dan ada syahid, ada penguat dengan sanad yang sahih. Lalu bagaimana orang yang saum, bolehkah berbuka? Pada poin ke-31 disebutkan al-ifthar min ajli da'i, berbuka karena si da'i, karena si pengundang, karena menghormati kepada orang yang mengundang. Kata Syekh Al-Albani, walahu ayyuftira idza kana mutatawwi'an fi siyami wala siyama idza alaha alaihi da'i wa fihi ahadits. Orang yang diundang boleh berbuka bila saumnya itu sunnah, terutama apabila pengundang memaksa dia untuk berbuka. Tentang masalah ini ada beberapa hadis. Hadis pertama, idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in syaa'a ta'ama wa in syaa'a taraka. Bila salah seorang di antara kalian diundang kepada makanan, hendaklah dipenuhi. Kalau dia mau silakan makan, kalau dia mau silakan tinggalkan. Maksudnya tinggalkan makan, tidak makan. Datangnya datang tapi tidak makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan At-Tahawi. Kata Imam An-Nawawi, in kana shaumuhu naflan wa syaqqa ala sahibi at-ta'am saumuhu fal afdal al-fitru. Bila saumnya saum sunnah dan si pengundang merasakan keberatan dengan saum orang yang diundang tersebut, maka lebih utama kalau orang itu berbuka. Ini yang pertama. Jadi, hadis pertama menunjukkan kalau dia mau berbuka, kalau tidak silakan ditinggalkan makanan. Hadis kedua, as-shaimul mutatawwi amiru nafsi, in syaa'a shama wa in syaa'a afthara. Orang yang sedang saum sunnah, dia menjadi amir bagi dirinya sendiri. Terserah dia. Kalau dia mau saum, Kalau dia mau berbuka, Terserah dia.
Ini hadis yang kedua tentang bolehnya berbuka orang yang sedang saum kemudian diundang kepada satu walimah. Ketiga, hadis ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman. Faqala hal 'indakum syai'? Faqultu la. Qala fa inni sha'imun. Thumma marra bi ba'da dhalika al-yawm wa qad uhdiya ilayya haisun. Fa khaba'tu lahu minhu wa kana yuhibbul hais. Qalat ya Rasulullah innahu uhdiya lana haisun. Fa khaba'tu laka minhu. Qal adni. Amma inni qad asbahtu wa ana sha'im. Fa akala minhu. Thumma qala innama mithlu sawmil mutatawwi' mithlu ar-rajuli yukhriju min malihi sadaqah fa in syaa amdaha wa in syaa habisaha. Kata Aisyah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku. Giliran di Aisyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian punya sesuatu? Maksud sesuatu di sini adalah makanan. Kata Aisyah, tidak. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku saum. Beberapa hari setelah itu saya diberi hadiah berupa hais, berupa sejenis makanan. Lalu saya persiapkan makanan ini untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang sangat menyukai hais, jenis makanan tadi. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kita telah diberi hadiah berupa hais. Saya telah siapkan hadiah atau makanan itu untukmu. Kata beliau, sini dekatkan. Adapun saya, pada pagi hari ini sebenarnya saya saum. Lalu beliau makan hais itu. Berarti saumnya bagaimana? Dibatalkan. Lalu beliau menyatakan, sesungguhnya perumpamaan saum orang yang melakukan saum sunnah, taubahnya seperti seorang laki-laki yang mau mengeluarkan uang untuk sedekah dari kantongnya. Sudah dikeluarkan, dipegang nih. Kalau dia mau, dia salurkan sedekah itu. Dan kalau dia mau, dia tahan, masukkan lagi. Jadi kalau dia mau sedekah, terus lepaskan. Kalau umpama jadi masukkan lagi. Boleh juga. Ini seperti itulah orang yang sedang melakukan saum sunnah. Diteruskan, boleh terus sampai tamat, sampai maghrib. Kalau umpamanya ternyata ada makanan terhidang, dan kalau tidak dimakan saat itu disambar orang, atau umpamanya orang yang menghidangkan makanan itu akan kecewa berat apabila kita tidak makan, maka kita makan. Dan tidak dosa atas hal itu, juga tidak qadha. Waalaikumsalam. Itulah beberapa dalil, 3 dalil tentang bolehnya membuka saum karena menghormati orang yang mengundang kita. Poin ke-32, la yajibu qada'a. La yajibu qada'a yaumin nafl. Dia tidak wajib mengqada' saum sunnah yang dibatalkan tadi. Tentang hal ini ada 2 hadis. Hadis pertama, an Abi Sa'idin Al-Khudri qala sana'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman fa'atani wa huwa wa ashabu falamma wudi'a ta'am qala rajulun minal qawm inni sha'imun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da'akum akhukum wa takallafa lakum thumma qala lahu aftir wa summa kanahu yawman in syi'ta.
Kata Abu Sa'id, saya sudah membuat makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang beserta para sahabatnya. Ketika makanan sudah dihidangkan, seorang sahabat yang datang itu berkata, saya saum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saudaramu telah mengundang kamu kepada acara ini dan dia telah bersusah payah untuk kamu. Sudah menyediakan, memasak ya. Lalu beliau berkata kepada orang itu, berbukalah dan saumlah pada hari yang lain sebagai pengganti. Kalau kamu mau, in syi'ta. In syi'ta ini kalau mau. Kalau nggak mau, nggak perlu untuk diqadha. Kalau mau diganti pada hari yang lain, tafadhal. Kalau nggak apa-apa juga. Jadi mengqadha saum sunnah yang dibatalkan karena hal tadi tidaklah wajib. Kalau mau silakan ganti, kalau nggak apa-apa. Ini dalil yang pertama. Dalil kedua dari Abu Juhaifah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Salman wa baina Abi Darda. Qala faja'ahu Salman yazuru. Fa idza Ummu Darda mutabadhilah. Faqala ma sya'nuki ya Ummu Darda? Qalat inna akhaka Aba Darda yaqumul layla wa yasumul nahara wa laysa lahu fi shay'in min ad-dunya hajah. Faja'a Abu Darda farahhaba bihi wa qarraba ilayhi ta'aman. Faqala lahu Salman, id'am. Qala inni sha'im. Qala aqsamtu 'alayka la tuftirannahu. Ma ana bi'akil hatta ta'kula. Fa'akala ma'ahu. Thumma bata 'indahu. Falamma kana min al-layl arada Abu Darda an yaqum. Famana'ahu Salman wa qala lahu ya Aba Darda inna li jasadika 'alayka haqqan wa li rabbika 'alayka haqqan wa li dhayfika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan. Sum wa aftir wa salli wa'ti ahlak wa'ti kulla dhi haqqin haqqah. Falamma kana fi wajhi subhi qal qumil an in syi'ta. Qal faqama fatawadha'a thumma raka'a thumma kharaja ila shalah. Fadana Abu Darda liyukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi amarahu Salman. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Darda, inna li jasadika 'alaika haqqan, mithlu ma qala Salman. Wa fi riwayah sadaqa Salman. Dari Abu Juhaifah, kata Abu Juhaifah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Akhuin disebutnya. Kalau kemarin yang disaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, siapa? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad Ar-Rabi Al-Ansor. Bukan Sa'id. Sa'ad, beda Sa'id dengan Sa'ad. Salman disaudarakan dengan Abu Darda. Suatu saat Salman datang mengunjungi Abu Darda. Maka tiba-tiba Salman ini menemukan Ummu Darda. Ummu Darda siapanya Abu Darda? Istrinya dalam keadaan mutabadhilah. Acak-acakan, aut-autan, kumal, kulehe. Dekil and dekucal. Enggak karu-karuan. Kata Salman, ma sya'nuki ya Ummu Darda? Kenapa keadaanmu begini ya Ummu Darda? Ya karu-karuan. Apa kata Ummu Darda? Semuanya saudaramu. Siapa yang dimaksud saudaramu? Abu Darda suami. Saudaramu ini
kerjanya kalau malam sholat. Kalau siang saum, dia tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan terhadap dunia ini. Istrinya pun dicuekin, dibiarkan, tidak dilirik-lirik acan. Maka datanglah Abu Darda. Dia menyambut Salman, lalu menghidangkan makanan. Kata Salman, ayo makanlah. Kata Abu Darda, saya sedang saum. Kata Salman, saya bersumpah terhadapmu, engkau harus berbuka. Saya tidak akan makan makanan ini sehingga kamu juga makan. Lalu Abu Darda makan. Berarti saumnya dibatalkan. Kemudian Salman ini nginep di rumah Abu Darda. Malam harinya, sebelum tidur belum apa nih? Abu Darda mau sholat. Dilarang oleh Salman. Lalu kata Salman, hei Abu Darda, sesungguhnya jasadmu punya hak atas diri kamu. Apa hak jasad? Istirahat, jangan diforsir terus. Siangnya saum, malamnya salatul lail. Kapan istirahatnya? Bisa sakit, kurus, kering. Jasadmu punya hak atas diri kamu. Allah atau Rabbmu pun punya hak atas kamu. Apa hak Allah? Disembah, diibadati, sholat, dan seterusnya. Jadi, jangan habiskan hak seluruh waktu kita untuk menunaikan hak Allah seluruhnya. Hak badan kita, hak istri kita nggak dikasih. Tapi sebaliknya, jangan juga seluruh waktu kita dihabiskan untuk hak kita. Tidur terus. Hak Allah tidak diberikan. Tamumu pun punya hak atas diri kamu. Apa hak tamu? Ikram, dimuliakan. Istrimu pun punya hak atas diri kamu. Hak untuk diperhatikan. Hak untuk dipenuhi kebutuhan. Makanya saumlah, tapi berbukalah. Jangan saum terus, tapi berbukalah. Dan salatlah. Tapi datangi pula istrimu. Apa yang dimaksud datangi istrimu? Gauli istrimu. Jangan dibiarkan. Berikan semua pemilik haknya itu, pemilik hak tersebut, hak-hak mereka. Maka kemudian pada subuhnya, dini hari, barulah Salman berkata kepada Abu Darda, sekarang bangunlah kalau kamu mau. Ayo kita sholat. Lalu dua-duanya bangun. Lalu berwudu. Lalu sholat. Sholat apa? Tahajud. Jadi tidur dulu tadi. Kemudian dua-duanya keluar untuk sholat subuh. Kemana keluarnya? Ke masjid. Lalu Abu Darda datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan apa yang diperintahkan Salman kepada dirinya. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Darda, sesungguhnya jasadmu punya hak atas diri kamu. Dan seterusnya seperti yang dikatakan oleh Salman. Atau dalam riwayat lain dikatakan shadaqa Salman, telah benarlah Salman. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Al-Baihaqi, Ibnu Asakir dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih. Jadi ini hadis yang kedua yang menjelaskan tentang dibolehkannya berbuka saum sunnah dan tanpa harus mengqadha dari saum tersebut. Itulah poin ke-32. Poin ketiga tentang adab zifaf ini adalah tarku hudurid da'wah allati fiha maksiyah. Ini yang ditanyakan kemarin. Tidak menghadiri undangan yang di dalamnya ada maksiat. Apapun maksiatnya itu. Atau kebid'ahan. Sebab bid'ah asyad minal ma'asi. Bid'ah itu lebih keras. Lebih jelek daripada maksiat.
Kenapa demikian? Bahwa bid'ah itu lebih jelek daripada maksiat. Alasannya banyak. Pertama, orang yang melakukan kebid'ahan merasa dirinya salah, tidak? Tidak. Rasa benar ibadah kok ini. Masa sholat dilarang, disalahkan. Nah, kan begitu. Tidak merasa salah. Karena tidak merasa salah, tidak diharapkan dia bisa bertaubat. Tapi orang yang maksiat yakin bahwa dirinya ini salah. Tapi karena hawa nafsu, dia lakukan. Coba tanya ke garong. Menggarong maksiat? Maksiat. Tanya. Rong. Ini menggarong ini boleh enggak menurut Islam, menurut aturan negara dan seterusnya? Pasti menjawab sebenarnya sih enggak boleh. Nah, sebenarnya sih enggak boleh. Kamu mau enggak anak kamu nanti kelak jadi garong? Amit. Anak saya sekarang saya pesantrenkan biar jadi kiai. Gitu. Dan ada bapaknya garong, anaknya kiai. Kenal nggak namanya Abu Ubaid? Tokoh Mu'tazilah. Orang kedua Mu'tazilah setelah Wasil bin Atha. Amr bin Ubaid. Jazakallah khair. Imam Az-Zahabi memuji dia ahlul hadis. Dia akhlaknya mulia. Ahli ibadah. Zuhud orangnya. Tapi para ulama menolak dia karena kemu'tazilahan. Sedangkan bapaknya sebaliknya, ahli maksiat. Jahil. Sehingga kalau bapak dengan anak ini berjalan bergandengan, berdampingan, orang-orang mengatakan, inilah sebaik-baik manusia, anak sejelek-jelek manusia. Ngerti enggak? Ini sebaik-baik manusia, anak sejelek-jelek manusia. Bapaknya disebut manusia terjelek, anaknya disebut manusia terbaik. Maksudnya dari segi akhlak, ibadah, ilmu. Tapi para ulama mentahdir dia karena kebid'ahannya, kemu'tazilahan dia. Anaknya kiai, bapaknya garong. Banyak yang seperti itu. Jadi orang-orang yang maksiat sadar itu maksiat, dosa, nggak boleh sebenarnya, dan tidak ingin anaknya seperti dirinya. Karena meyakini itu salah, suatu saat diharapkan dia bisa bertaubat. Sadar itu salah, ingin meninggalkan, cuma mungkin nggak mampu. Oleh karena itu, maka maksiat dianggap lebih ringan daripada bid'ah. Kedua, orang yang maksiat itu biasanya jarang atau malah mendakwahkan apa yang sebaliknya dari kemaksiatan yang dilakukannya. Tidak pernah mengajak orang untuk melakukan maksiat, ngegarong-garong yuk, kecuali ke satu atau dua orang. Dan biasanya kemaksiatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena malu ketahuan orang. Nggak ada garong terang-terangan. Umpamanya diumumkan, besok saya mau menggarong anu. Karena pertama malu, kedua takut dan seterusnya. Orang yang berzina. Apa pernah terang-terangan di pinggir jalan? Nggak. Sembunyi-sembunyi. Sambil deg-degan. Khawatir digerebek hansip. Gitu. Yang teler juga begitu. Jarang di tempat-tempat umum. Karena tahu itu maksiat dicelak banyak orang. Dan makanya tidak berani mendakwahkan, mengajak orang kepada kemaksiatannya, kecuali kepada orang-orang tertentu yang dekat, kawannya, kan gitu. Coba ahlul bidah, kemana-mana dia dakwahkan kebidahannya. Merasa benar, dilempari juga istiqamah dia. Dalam kebidahannya. Bukan istiqamah, musir ala ma fa'al. Terus menerus dalam apa yang dilakukannya, dalam kebid'ahannya. Nah, oleh karena itulah maka maksiat lebih ringan daripada bid'ah. Tapi walaupun lebih ringan, jangan dianggap ringan. Ini kan maksiat.
bukan bid'ah gitu. Jangan. Sehingga ketika ada ustaz yang umpamanya melakukan kemaksiatan besar, lalu para pengikutnya membela, itu kan maksiat, bukan bid'ah. Manhajnya tidak dipengaruhi oleh kemaksiatannya. Kita hanya mengikuti manhajnya, bukan kemaksiatannya. Ternyata maksiatnya itu kadzab, dusta, dan manhajnya dibangun di atas kedustaannya. Ah, ini lebih gawat. Kok belok ke sana? Apa tadi kita membahas? Tidak boleh menghadiri undangan yang di dalamnya ada maksiat, termasuk juga bid'ah. Oh, dari sana beloknya tadi. Wala yajuzu hudurud da'wah idza istamalat ala maksiyah illa ay yaqsuda inkaraha wa muhawalata izalatiha fa in uzilat wa illa wajib ar-ruju'. Tidak boleh menghadiri undangan apabila undangan itu mengandung maksiat. Kecuali kalau dia datang dengan maksud mengingkari maksiat itu dan berusaha untuk menghilangkan maksiat itu. Kalau kemaksiatan itu bisa dihilangkan. Kalau tidak, dia wajib pulang. Maksudnya pulang, pergi dari tempat itu. Tidak wajib pulang, boleh ke pasar kemana. Umpamanya ada pernikahan, tapi di sana ada musik, kita boleh datang. Kalau kita mampu, begitu kita datang, orang-orang langsung, wah ada si Anu, matikan musik. Langsung. Kalau si Anu pergi, setel lagi. Ada yang begitu kan? Ada. Wah ada si Anu, matikan. Malah diganti dengan murotal. Kemudian para penyambut tamu yang tadinya pagar ayu, pakai kebaya gitu ya, diganti dengan pagar betis. Diganti dengan ikhwan-ikhwan semua. Pakai gamis, tidak isbal, dan seterusnya. Karena apa yang datang umpamanya ustaz atau ikhwan-ikhwan yang multazim yang suka ngaji. Setelah beres ikhwan makan pulang, ganti lagi pagar ayu lagi. Nah jadi kalau kedatangan kita ke tempat itu bisa menghilangkan kemaksiatannya, maka mendatanginya afdal. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Madarijus Salikin, ketika menjelaskan tentang izalatul munkar atau inkarul munkar, ada 4 tingkatan inkarul munkar. 2 disyariatkan, 1 diikhtilafkan, 1-nya lagi dilarang. Tingkatan pertama yang terbaik adalah mengganti kemungkaran itu dengan yang ma'ruf. Seperti tadi di satu walimah ada musik disetel. Pas kita datang diganti dengan umpamanya yang baik murattal atau umpamanya ceramah dan seterusnya. Kedua, taqlilul manakir. Kedua, menyedikitkan atau meminimalisir kemungkaran tersebut bila tidak mungkin dihilangkan seluruhnya. Tadinya ya ada degung atau ada dangdut, kemudian ya pagar ayu, kemudian setelah itu minumannya juga minuman keras. Kemudian setiap panitia diberi umpamanya 1 bos rokok. Kemungkarannya bertumpuk-tumpuk. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruhnya, tapi minimal begitu kita datang umpamanya dangdutnya berhenti. Pagar ayunya yang tadinya ada 20 orang tinggal 2 orang. Itu pun sambil langsung ngambil kerudung ditutupkan umpamanya. Itu juga boleh. Kalau tidak mungkin dihilangkan semuanya, minimal kita kurangi. 2 hal ini disyariatkan. Ketiga, mengganti kemungkaran dengan kemungkaran lain yang selevel.
Umpamanya di dalam satu walimah setel musik dangdut. Kita datang. Wah, ini dangdut, maksiat nggak boleh, ganti dengan jaipongan. Itu juga. Maka ini diikhtilafkan oleh para ulama tentang bolehnya. Hanya tetap ini tidak merubah esensi dari dakwah yang harus dilakukan, dari keadaan yang harus dirubah itu. Hanya berubah atau berbeda jenis kemaksiatannya. Yang tadinya dangdut berubah jadi jaipong. Tingkatan keempat disepakati keharamannya, yaitu mengganti satu kemungkaran dengan kemungkaran lain yang lebih besar. Umpamanya tadi di dalam walimah disetel dangdut. Wah, daripada dangdut sudah saja disetel sholawat badriyah, sholawat munfarijah, sholawat yang di dalamnya terkandung syirik kemusyrikan. Itu lebih mungkar daripada dangdut. Kalau disuruh memilih mending dangdut, mending sholawat munfarijah yang ada syirik, akhafud darurain, mending pilih dangdut. Kalau disuruh milihnya hanya dua, kalau ada pilihan lain ya pilih yang lain, yang lebih baik tentu saja. Nah, begitulah. Tentang masalah ini, bahwa kita tidak boleh hadir di satu walimah yang ada maksiat, ada beberapa hadis. Hadis pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sana'tu ta'aman fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faja'a fara'a fil baiti tasawir faraja. Qal faqultu ya Rasulullah ma arja'aka bi abi anta wa ummi? Qal inna fil baiti satran fihi tasawir wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Saya membuatkan makanan, lalu saya undang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang. Lalu beliau melihat bahwa di dalam rumah ini ada gambar-gambar. Maka beliau pulang. Kata Ali, aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu pulang? Demi bapakku, engkau dan ibu. Ini bukan sumpah. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya dalam rumah ada sater, ada gordeng, yang di dalamnya ada gambar. Dan sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada gambar. Ini menunjukkan adanya gambar dalam rumah adalah maksiat. Dan Rasulullah SAW tidak mau berada di tempat yang ada maksiat seperti itu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Abu Ya'la, dan sanadnya sahih, kata Syekh Al-Albani. Ini hadis yang pertama. Hadis kedua, an Aisyah annaha ishtarat numruqah fiha tasawir. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama 'ala al-bab falam yadkhul fa'araftu fi wajhi al-karahiyah faqultu ya Rasulullah atubu ila Allah wa ila rasulih fama adnabtu faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma balu hadhihi numruqah faqultu ishtaraituha laka litaquda 'alaiha wa tusidaha faqala sallallahu alaihi wasallam inna ashaba hadhihi suwar wa fi riwayah innal ladhina ya'maluna hadhihi tasawir yu'adzabuna yawmal qiyamah wa yuqalu lahum ahyau ma khalaqtum wa innal baita alladhi fihi mithlu hadhihi suwar la tadkhuluhul malaikah
qalat ma dakhala hatta akhrajtuha. Sesungguhnya Aisyah membeli sebuah bantal yang di dalamnya ada gambar. Bukan di dalamnya. Kalau di dalam bantal berarti kapuknya ya. Bantal itu bergambar. Bungkusnya mungkin. Spray mah spray kasur. Spray mah untuk kasur. Untuk bantal sarban. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, beliau berdiri di pintu dan tidak masuk. Maka aku mengetahui pada wajahnya al-karahi, ketidaksukaan beliau. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, saya bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apa dosa saya? Jadi tanpa harus bicara, Aisyah sudah tahu bahwa dirinya bersalah. Hanya melihat wajah Rasul SAW tidak suka, sudah. Dia tahu bahwa dirinya bersalah. Dan walaupun dirinya belum mengetahui apa jenis kesalahannya, kan dia bertanya apa dosa saya, kan gitu. Tapi dia sudah pasrah duluan, tobat sudah, tobat. Kalau saya salah, tobat. Seorang istri harus begitu. Hafal karakter suaminya. Kapan suaminya senang, ridho, marah. Dan kalau suami sedang marah, jangan diem. Biar marah sendiri. Mungkin kemarahannya itu akibat dirinya ya. Jangan diem terus, tanya. Aduh, barangkali saya salah, saya mohon maaf. Tapi tolong jelaskan apa kesalahan saya. Gitu kan? Itu sikap seorang istri. Aisyah seperti itu. Apa dosa saya? Lalu kata Rasul SAW, ma balu hadin numruqah. Apa ini bantal ini? Dia nunjuk ke bantal. Kata Aisyah, saya membeli bantal ini untukmu agar engkau duduk dan bersandar ke bantal itu. Niat Aisyah bagus ya, ingin membahagiakan suami hanya dengan cara yang salah. Niatnya bagus. Dan tidak semua orang yang punya niat yang bagus berpahala. Kata Ibnu Mas'ud ketika menegur orang-orang yang berbuat bid'ah. Kenapa kalian lakukan ini? Kata orang-orang itu, la nuridu illa khaira. Kami tidak menginginkan, tidak meniatkan apapun dengan melakukan ini kecuali kebaikan. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kam min muridil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Karena cara untuk memperoleh kebaikan itu salah. Aisyah juga begitu, niatnya baik, bagus. Dia ingin membahagiakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Dibelikannya bantal, ya, untuk tempat duduk dan bersandar agar tidak terlalu keras, tidak terlalu menyiksa. Coba duduk lama-lama berjam-jam di tempat keras seperti ini, ya. Cangkel tidak? Cangkel. Sakit kan pantat? Sakit. Aisyah seperti itu. Agar suaminya tidak begitu. Tapi antum nggak boleh minta bantal ke panitia. Nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Nah, ini juga bukan sindiran juga ke panitia agar menyediakan bantal. Enggak. Ini sedang membahas hadis Aisyah ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pembuat gambar ini, atau dalam riwayat lain, sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan ini. Dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar seperti ini tidak akan dimasuki malaikat. Kata Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah sebelum aku mengeluarkan gambar tadi. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lain-lainnya. Ini hadis yang kedua tentang
haramnya memasuki suatu tempat yang di dalamnya ada maksiat. Dan kemaksiatan yang dijelaskan dalam hadis tadi adalah apa? Gambar. Adanya gambar. Dalil ketiga, hadis ketiga tentang tidak bolehnya kita masuk ke tempat yang di dalamnya ada maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di satu hidangan yang di dalamnya diedarkan minuman keras. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dari Umar, juga Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Hakim, dan Imam At-Tirmidzi menghasankannya dan Al-Hakim mensahihkannya, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, juga Imam At-Tabrani. Hadis ini ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil. Setelah menukil 3 hadis tadi, kata Syekh Al-Albani, wa ala ma dzakarnahu jara alaihi salafus salih radhiyallahu anhum wal amthilah ala dzalika katsiratun jiddan fa aqtasiru ala ma yahdurunil an. Berdasarkan apa yang telah kami terangkan tadi, maka para ulama salafus salih melakukan hal itu. Melakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak hadir dalam satu tempat yang dalamnya ada maksiat. Contoh-contoh tentang masalah ini banyak. Maka berikut ini akan saya paparkan tentang contoh-contoh tadi, sebatas yang saya ketahui, kata Syekh Al-Albani. Pertama, sebuah riwayat dari Aslam. Aslam ini maulanya Umar. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an hina qadima Syam fa sana'a lahu rajulun minan Nasara. Sana'a lahu ta'aman rajulun minan Nasara. Fa qala li Umar, inni uhibbu an tuji'ani wa tukrimani anta wa ashabuka. Wa huwa rajulun min udhama'i Syam. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, inna la nadkhulu kanaisakum min ajli suwaril lati fiha. Dari Aslam maula Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika datang ke Syam, maka ada seorang laki-laki Nasrani membuatkan makanan untuk Umar. Lalu berkata kepada Umar, sesungguhnya saya suka Anda datang kepada saya dan memuliakan saya, Anda beserta para sahabat saya. Dia laki-laki yang merupakan salah seorang tokoh pembesar Syam. Lalu kata Umar, sesungguhnya kami tidak akan masuk kepada gereja-gereja kalian karena ada gambar di dalamnya. Bahkan di gereja-gereja tertentu bukan hanya gambar yang ada, patung yang berupa persis manusia. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini athar yang pertama. Sikap Umar begitu. Kedua dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, anna rajulan sana'a lahu ta'aman fada'ahu faqala afil baiti surah. Qala na'am, fa'aba ayyadkhula hatta kasara surah thumma dakhala. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ada seorang laki-laki yang membuatkan makanan untuknya, untuk Abu Mas'ud ini. Lalu laki-laki itu memanggil atau mengundang Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, apakah di rumah ada gambar? Kata dia, iya. Maka dia enggan masuk, tidak mau masuk, sehingga gambar itu dihancurkan, kemudian barulah masuk.
Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ketiga, Imam Al-Auza'i berkata, la nadkhulu walimatan fiha tabl wala mi'zaf. Kami tidak akan menghadiri satu walimah yang di dalamnya ada tabl juga ada mi'zaf. Tahu tabl? Beduk atau gendang maksudnya. Mi'zaf itu alat-alat musik yang bersenar. Semacam gitar atau kecapi atau bass dan yang sejenisnya ya. Itulah dalil-dalil plus asar para salafus saleh bahwa mereka tidak masuk ke satu tempat yang di dalamnya ada maksiat. Itulah adab yang ke-33. Adab yang ke-34. Ma yustahabbu liman hadara da'wah. Apa yang disunnahkan bagi orang yang menghadiri undangan? Ada dua hal yang disunnahkan. Pertama, ayat wa li sahibiha ba'dal firaq bima ja'anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa anwa. Pertama, orang yang menghadiri undangan itu harus mendoakan pemilik walimah itu setelah selesai. Berdasarkan dengan doa yang dicontohkanlah Rasul SAW, dan ini ada beberapa macam. Pertama, dari Abdullah bin Basr, anna abahu sana'a lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'aman fada'ahu fa'ajabah falamma faragha min ta'amih qala Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Dari Abdullah bin Basr bahwa bapaknya telah membuatkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diundang Nabi. Lalu beliau datang. Setelah selesai makan, beliau berdoa, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Warhamhum, rahmatilah mereka. Wa barik lahum fima razaqtahum, dan berikanlah barokah untuk mereka dalam rizki yang telah engkau berikan kepada mereka. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ini doa yang pertama tentang mendoakan orang yang mengundang walimah kepada kita. Riwayat kedua, ini ada satu kisah menarik, kisah yang bagus, sekaligus di dalamnya ada doa yang lain. Ketulis nggak doa barusan? Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Allahumma ighfir lahum, apa artinya? Ya Allah ampunilah mereka. Warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Iya. Asar kedua dari Miqdad bin Aswad, dia berkata, qadimtu ana wa sahabani li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa asabana ju'un syadidun fata'aradna lin-nas falam yudifna ahad. Fantalaqa bina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila manzilihi wa indahu arba'u a'naz.
faqala li ya Miqdad, jim menghadapi zai. Gimana bacanya? Jazza'a. Jazzi'i albana. Bainana arba'an. Fakuntu ujazzi'uhu bainana arba'an. Fayasrabu kullu insanin nasibahu. Fanarfa'u li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nasibahu. Fahtabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata lailah. Fahadathat nafsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ata ba'd al-ansar fa'akala hatta syabi'a. Wa syariba hatta rawa. Falau syaribtu nasibahu falam azul kadzalik hatta qumtu ila nasibihi fasyaribtuhu. Thumma ghataitul qadah falamma faragtu akhadhani ma qaduma wa ma hadutha faqultu yaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ian wa la yajidu syai'a fa tasajjaitu. قال وعلي شلة من صوف كلما رفعت على رأسي خرجت قدمي وإذا أرسلت على قدمي خرج رأسي. قال وجعل لا يجيئني النوم وجعلت أحدث نفسي. قال وأما صاحبي فناما فبين نحن كذلك فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ثم أتى المسجد فصلى ثم أتى القدح فكشفه فلم ير شيئا. فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني. واغتنمت الدعوة فعمدت إلى الشملة فشددتها علي فقمت إلى الشفرة فأخذتها ثم أتيت الأعنز فجعلت أجتسها أيها أسمن فأذبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تمر يدي على ضرع واحدة إلا وجدتها حافلا فأمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطعمون أن يحلبوا فيه فهلبت حتى ملأت القدح ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال فقلت اشرب يا رسول الله. فرفع رأسه إلي فقال بعض سوآتك يا مقداد ما الخبر؟ قلت اشرب ثم الخبر. فشرب حتى روى ثم ناولني فشربت فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روى أصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض فقال ما الخبر؟ فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء فهلا أعلمتني حتى نسقي صاحبينا. فقلت والذي بعثك بالحق إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأ.
Panjang ya. Kisah ini lucu sebenarnya kalau mengerti. Karena tidak mengerti tidak terasa kelucuannya. Kata Miqdad bin Aswad, saya beserta 2 sahabat saya datang ke Madinah, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami ditimpa kelaparan yang sangat lapar sekali. Lalu kami pun menampakkan kelaparan kami itu, memperlihatkan kepada orang-orang, tapi tak ada seorang pun yang melayani kami. Cuek. Lalu Rasul SAW pergi bersama kami ke rumahnya. Beliau waktu itu mempunyai 4 ekor kambing. Lalu berkatalah Rasul SAW kepadaku, wahai Miqdad, peras susu-susu ini dan jadikan 4 untuk kami. Lalu aku memeras dan membuat 4 gelas susu. 4 gelas ini untuk Miqdad, untuk 2 sahabatnya, dan 1 lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setiap orang minum bagiannya masing-masing. Lalu aku sodorkan kepada Rasul SAW bagian beliau. Tapi kemudian pada malam itu Rasul SAW menyimpannya, tidak meminum. Kemudian Rasul SAW pergi malam itu dan belum pulang. Lalu dalam hatiku, kata Miqdad, aku berbisik bahwa Rasul SAW mungkin mendatangi beberapa orang Ansor lalu makan sampai kenyang. Juga minum sampai apa kalau minum? Kenyang enggak, sampai puas. Rawa. Ada kitab namanya Irwaul Ghalil. Karangan siapa? Syekh Al-Albani. Takhrij hadis dari kitab-kitab Manaris Sabil. Irwa itu artinya memberi minum sampai puas. Al-Ghalil itu artinya orang yang sangat kehausan. Irwaul Ghalil itu memberikan minum sampai puas kepada orang yang sangat kehausan. Maksudnya, kenapa kitab itu disebut Irwaul Ghalil? Orang yang sangat haus tentang takhrij hadis, ilmu hadis, dengan membaca itu akan terpuaskan. Jadi kata Miqdad, jangan-jangan Nabi SAW mendatangi orang-orang Ansor lalu makan sampai kenyang dan minum sampai puas. Seandainya, kata Miqdad, aku minum bagian Nabi SAW. Karena menyangkanya Nabi pasti sudah kenyang, berkunjung ke sana kemari, sedangkan mereka bertiga ini masih kerubuk-kerubuk, cuma minum susu kok. Lapar minum susu. Minum aja gitu kata Miqdad. Aku terus berbisik seperti itu sampai aku bangun, kemudian aku minum bagian Nabi SAW. Diminum. Kemudian gelasnya ditutup lagi. Dan gelasnya jangan dibayangkan kayak gini transparan. Kelihatan kalau isi atau kosongnya kan? Kelihatan. Itu enggak. Gelasnya tidak terbuat dari kaca seperti ini. Jadi enggak kelihatan apa kosong apa isi. Tutup aja lagi. Maka setelah selesai, maka apa yang sudah terjadi teralami sejak beberapa waktu lalu sampai sekarang ini terbayang. Sampai aku kemudian berbisik lagi dalam hati, jangan-jangan Nabi SAW datang dalam keadaan lapar dan tidak menemukan apa-apa. Karena apa? Bagian susunya sudah habis. Kemudian aku pun gelisah, sangat ingin tidur tapi nggak bisa tidur. Kata Miqdad, aku mempunyai selimut dari suf, dari bulu domba. Setiap kali aku angkat selimut ke kepala, kedua kakiku terbuka. Dan ketika aku tarik ke kedua kakiku, kepalaku terbuka. Jadi tidak bisa menyelimuti seluruhnya kalau dia ingin berkerumun. Pas ditarik ke atas, bawah terbuka. Ditarik ke bawah, atas terbuka.
Maka hal itu membuat aku tidak bisa tidur, gelisah. Dan aku terus berbisik dalam hati. Qala, kata Miqdad, wa amma sahibayya fanama. Adapun kedua sahabatku, mereka lelap tidur. Ketika aku sedang demikian, tiba-tiba datanglah Rasul SAW masuk. Lalu beliau menyampaikan salam. Dengan salam yang bisa terdengar oleh orang yang masih bangun, tapi tidak membangunkan orang yang tidur. Jadi tidak keras, tapi juga tidak terlalu pelan, tapi kedengaran oleh orang yang bangun, tapi tidak sampai suaranya itu tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Kemudian beliau datang ke masjid lalu sholat. Kemudian setelah sholat datang lagi ke kamar beliau, lalu beliau mendatangi gelas, lalu membukanya, falam yara syai'a. Habis sudah, tidak tersisa, tidak melihat apapun. Lalu beliau berdoa, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum orang yang memberi minum kepadaku. Satu, beliau lapar. Nah, siapa saja yang memberi makan kepada beliau, beliau akan berikan lagi makanan kepadanya. Siapa aja yang memberi minum, berikan lagi ya Allah minuman kepadanya. Kedengaran oleh siapa? Miqdad. Karena nggak tidur tadi dia. Kata Miqdad, waqtanamtu da'wah. Aku ingin memanfaatkan doanya ini. Artinya dia yang terkena doa itu. Lalu aku pun semakin mengeratkan selimut. Mengeratkan maksud. Kata orang Sunda, magehkeun. Erat ya, menguatkan. Setelah itu lalu aku bangun. Lalu aku ambil asyafrah, pisau besar atau golok katakan. Lalu aku ambil. Kemudian aku mendatangi kambing-kambing Rasul SAW yang 4 itu. Lalu aku sasar-sasar dengan tanganku, mana yang paling gemuk. Lalu aku sembelih untuk Rasul SAW, dan tidaklah tanganku memegang susu, salah satu susu dari kambing itu, kecuali aku temukan susunya penuh dengan air susu. Kemudian aku tampung di satu wadah keluarga Rasul SAW yang beliau suka makan dan suka memerah susu di sana. Lalu aku perah sampai gelas itu penuh. Lalu aku bawa susu itu kepada Rasul SAW. Maka berkatalah Rasul SAW, amma syaribtum syarabakumul lailah ya Miqdad. Kata Rasul SAW, apakah kalian sudah meminum minuman kalian malam ini, wahai Miqdad? Kata Miqdad, ya Rasulullah, minumlah. Jadi tidak menjawab, minum, sudah minum aja. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya dan menatap kepadaku. Aneh kan? Ditanya malah gitu. Kata Nabi SAW, ba'du sawatika ya Miqdad, mal khabar? Ini salah satu auratmu, hai Miqdad. Apa? Ada kabar apa? Ada berita apa nih? Ada kejadian apa? Aku bertanya, ishrab thummal khabar. Sudah, minum dulu, nanti saya ceritakan. Lalu beliau minum sampai puas. Kemudian beliau memberikan kepadaku, lalu aku pun minum. Maka ketika aku mengetahui bahwa Rasul SAW telah puas, maka aku merasa doa beliau itu tadi mengenai aku. Tadi betul-betul apa? Mengenai aku itu artinya terijabah doa Nabi SAW untuk dirinya, maka aku tertawa. Apa doa Nabi? Ya Allah, berilah minum orang yang beri minum kepadaku. Dan dia betul, setelah memberikan minum itu kepada Nabi SAW, diminum oleh beliau, tidak dihabiskan, diberikan kepada Miqdad. Betul, kontan, dapat minuman lagi. Kabul. Aku tertawa. Sampai-sampai hatta alqaitu ilal arad, sampai-sampai aku jatuh ke tanah. Lalu Nabi SAW menyatakan, ada berita apa? Ada kasus apa? Coba cerita. Maka aku kabarkan tadi, kasus dia.
Lalu kata Nabi SAW, ini adalah barokah yang turun dari langit. Maka mari kita alam tani, fahalluma alam tani, yang kau beritahukan aku, sampai kita memberi minum juga kepada kedua sahabat kita ini. Maka kata Mikdad, aku berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, apabila barokah telah menimpa aku dan juga engkau, aku tidak peduli lagi siapa yang bersalah dalam urusan ini. Pokoknya sudah dapat doa, dapat minum, dapat barokah, nggak peduli siapa yang salah. Gitu ya. Pertama dia bertamu, ya. Kedua meminum bagian susu Nabi SAW. Ketiga menyembelih kambingnya lagi. Gitu ya. Tapi tidak marah Rasulullah SAW. Ini hadis yang berikutnya yang menunjukkan ada doa bagi orang yang memberi makan dan minum kepada kita. Doanya Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Saya tidak nyindir tadi, enggak minta, tapi ya jazakallahu khairan. Ngerti juga panitia. Itu dalil yang pertama. Di dalam dalil yang pertama ini ada dua doa ya. Doa yang pertama, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum. Yang kedua, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Apa artinya Allahumma at'im man at'amani? Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi makan kepadaku, dan berilah minum kepada orang yang meminum kepadaku, memberi minum kepadaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dan yang lain-lainnya. Baik, untuk materi season pertama cukup di sini, dan pertanyaan nanti dijamak pada season kedua ya. Sekarang istirahat kira-kira 1/4 jam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.